Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira Fairuz Maharani Putri akan menjelaskan materi ekonomi tentang pasar modal dan otoritas jasa keuangan. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana. Di pasar modal, berbagai instrumen keuangan diperjualbelikan seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pengertian saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling populer. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penetran modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah atau kumpulan dana dari banyak pemodal yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Dengan kata lain, reksadana adalah investasi yang dikelola oleh pihak profesional, memungkinkan investor untuk berinvestasi tanpa harus memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar modal. Pengertian derivatif. Dalam konteks keuangan, derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilainya berasal dari aset lain, yang disebut aset dasar atau underlying asset. Derivatif digunakan untuk berbagai tujuan seperti lindung nilai, spekulasi, atau arbitrage. Aset dasar tersebut bisa berupa saham, obligasi, mata uang, komoditas, atau bahkan indeks saham. Proses transaksi saham di bursa efek. Proses transaksi saham di bursa efek dimulai dengan investor membuka rekening efek dan dana, lalu menempatkan order beli atau jual melalui pialang. Setelah order terpenuhi, terjadi penyelesaian transaksi settlement di mana saham dan dana berpindah tangan biasanya dalam 2 hari kerja setelah transaksi. OJK atau yang disebut Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan tugas utama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi di sektor jasa keuangan. OJK bertanggung jawab mengawasi dan mengatur kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau yang disebut IKNB. Tujuan dibentuknya OJK. Yang pertama, ada menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan daya saing perekonomian. Yang kelima, menjaga kepentingan nasional. Dan yang keenam adalah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Fungsinya, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugasnya, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Wewenang OJK yaitu pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, pemeriksaan bank, perlindungan konsumen, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.